tentang Rocky Gerung sampai itu dalam petitungnya dia minta di dalam tanda kutip minta dibungkam seumur hidup dari Rocky itu. Kira-kira apakah ini enggak pembiaran yang sengaja dari Pak Jokowi? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ahli. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya masih seputar Rocky Gerung. Jadi kan ada berita tuh bahwasanya Pak Jokowi enggan melaporkan Rocky Gerung. Bisakah pasal penghinaan presiden jadi bukan delik aduan? Jadi Pak Jokowinya sendiri menganggap masalah ini kecil. Tapi apakah benar Pak Jokowi menganggap masalah ini kecil? Kenapa? Karena terkesan ada pembiaran dari Pak Jokowi itu relawan. Kok Pak Jokowi nggak negur gitu? Kalau memang Pak Jokowi enggan, katanya ini masalah kecil ya kan ya. Tapi kok Pak Jokowi biarin gitu? Iya. Kok dibiarin aja sama Pak Jokowi? Bahkan si Benny Ramdhani sampai ngomong begitu ya kan, kumpulkan orang. Kalau memang demokrasi ini dihidupkan oleh Pak Jokowi, tegur dong relawannya. Kok kesannya ada pembiaran kan gitu? Apakah ini tanda bahwasanya sebetulnya Pak Jokowi nggak enak aja sama Rocky Gerung gitu? Iya, gua kan presiden, Rocky siapa sih? Tapi bisa lu aja yang penuh. Kan bisa ada terjadi begitu ya. Kenapa? Tapi ini masalah delik aduan ini kita dengerin dulu pendapat dari Hotman Paris. Ya, Hotman Paris ini ngomongin tentang ini. Nih, dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim, tentang hukum nih. Salam Hotman Paris di Kopi Joni. Salam. Volumenya kegedean. Gua kecilin dulu. Baru lanjut. Terkait kasus Rocky Gerung, apa upaya hukumnya, apa sanksi hukumnya? Satu-satunya upaya hukum terhadap Rocky Gerung hanya berdasarkan Undang-Undang ITE, yaitu dugaan pencemaran nama baik. Masalahnya, karena pencemaran nama baik itu adalah delik aduan, maka harus korbannya yang melapor ke polisi. Dalam hal ini, apabila Bapak Presiden merasa dirugikan, harus Bapak Presiden yang datang ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi. Itulah SOP praktek Undang-Undang ITE sekarang ini. Apa yang terjadi ini, yang saya alami lebih parah lagi. Itu si botak memposting di Instagram menuduh saya melakukan kejahatan seks dan mempunyai kelainan seksual. Makanya saya pribadi yang melaporkan dia ke kepolisian di Mabes, dan dia sudah tersangka sekarang.
Jadi pencemaran nama baik adalah delik aduan dan sesuai SOP harus si korbannya yang membuat laporan sendiri dan harus dia yang datang ke kantor polisi. Itulah hukum yang berlaku sekarang ini. Hotman 911. Nah, itu pendapat dari Bang Hotman ya, ahli hukum ini. Udah jelas banget. Artinya yang bisa memperkarakan Rocky Gerung itu sebenarnya biar Pak Jokowi sendiri. Tapi Pak Jokowi kan udah ada berita tuh enggan melaporkan Rocky Gerung. Tapi pertanyaannya kenapa dibiarkan itu relawan? Bahkan ada berita terbaru udah begini guys. Breaking news, perkara Rocky Gerung sudah masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bayangin loh, pidana nggak bisa, kayaknya ini langsung perdata kayaknya. Kita baca dulu. Paksa banget. Kita baca dulu deh guys ya. David ML Tobing SH mengajukan gugatan terhadap Rocky Gerung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 2 Agustus 2023. Adapun Rocky Gerung digugat secara perdata karena dinilai melanggar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, jadi ini yang lapor. Jadi ML Tobing SH ini kira-kira kerugiannya apa ya dia? Dari pernyataan Rocky itu kerugiannya dia apa? Maksa banget gitu ya. Ya Allah, kesannya itu maksa banget gitu. Ini pidana ditolak perdata. Dan ini Pak Jokowi masa nggak tahu? Katanya ini masalah kecil. Tapi kok ada terkesan pembiaran gitu. Dibiarin aja sama Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi memang menghidupkan suasana demokratis, nggak apa-apa. Itu semua relawan-relawan saya yang pencinta saya nggak usah begitu. Stop ini, itu kritik. Nah itu keren. Tapi beliau ini mengatakan itu nggak masalah, nggak melaporkan itu masalah kecil, tapi melakukan pembiaran gitu. Bahkan sudah ada ini laporan nih, ya udah masuk pengadilan lagi. Tapi ya gue keren nih, keren. Gue sih asik-asik aja karena gue menikmati bagaimana cara Rocky Gerung bernarasi ya kan. David ML Tobing juga menggugat Rocky Gerung karena menurutnya telah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya pasal 27 ayat 1. Adapun bunyi pasal ayat 1 adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Wah, ini dibahas habis sama Rocky kalimat ini. David ML Tobing ini penasaran gue. Mudah-mudahan jadi disidangkan. Wah, gue akan menikmati persidangan itu. Menghukum tergugat untuk tidak mengucapkan hinaan kepada Kepala Negara Republik Indonesia sebagai representasi penggugat selaku warga negara Indonesia. Menghukum tergugat untuk tidak menjadi pembicara, narasumber, wawancara, baik monolog maupun dialog di berbagai acara yang diselenggarakan di suatu tempat, televisi, radio, seminar-seminar, universitas, dan melalui media elektronik YouTube, Instagram, Threads, TikTok, Twitter, Facebook, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan sejenisnya selama seumur hidup. Wah, mau dibungkan seumur hidup Rocky. Wah. Hal tersebut merupakan bunyi dari isi dari petitum gugatan David Tobing. Gugatan Rocky Gerung sudah masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan penelusuran redaksi persuasi.id dari Sistem Penelusuran Perkara SIPP Jakarta Selatan, perkara tersebut bernomor 712-PDT-G-2023-PN JKT.sel dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum PMH dengan nama penggugat David ML Tobing SH serta nama kuasa hukum penggugat yakni Johan Immanuel SH, pihak tergugat Rocky Gerung. Ini sidangnya kapan nih? Udah ada jadwal sidang belum ya? Belum ya. Ini baru masukin gugatan ya. Oke lah. Jadi guys ya, dari keterangan Hotman Paris ini bahwasanya kalau mau pidana ya yang bisa melaporkan Pak Jokowi karena SOP-nya Undang-Undang ITE begitu.
langsung yang di apa namanya, dituju gitu, apa korbannya langsung. Dan kami sudah, gua sendiri pribadi sudah melaporkan si Kribo ya, si yang namanya Habib Kribo itu. Sampai sekarang laporannya juga masih kayaknya belum ada kabar dari Polda Metro Jaya. Nanti kalau ke Jakarta kita mau nanyain lagi itu. Itu Habib Kribo diduga melakukan pencemaran nama baik, fitnah tentang gue, dan bukti-buktinya ada itu. Udah gue serahin juga ke Polda Metro, tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut itu. Nah Pak Jokowi sendiri, kembali ke masalah ini, Pak Jokowi itu jelas-jelas enggan laporkan Rocky Gerung disangka pasal penghinaan presiden, jadi bukan delik aduan. Menurut Hotman Paris nggak bisa. Tapi lucu, dengan segala hormat Pak Presiden Jokowi yang terhormat, kenapa terkesan ada pembiaran Pak terhadap orang-orang yang melaporkan Rocky Gerung? Kalau memang alam demokrasi ini Bapak hidupkan, kan Bapak bisa membuat pernyataan, udah nggak usah relawan cabut itu, ini biasa dalam demokrasi, kan bisa sebagai negarawan. Tapi kok kesannya ada pembiaran, bahkan sekarang sudah ada gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Rocky Gerung, sampai itu dalam petitumnya aja minta dalam tanda kutip minta dibungkam seumur hidup dari Rocky itu. Kira-kira apakah ini enggak pembiaran yang sengaja dari Pak Jokowi? Lah Pak, Bapak sebagai negarawan, kami harap Bapak mengeluarkan statement untuk mencabut semuanya ini, supaya alam demokrasi kita tetap sehat Pak. Sehingga tuduhan-tuduhan terhadap Bapak tentang turunnya sistem demokrasi itu terbantahkan dengan ini. Kan bisa jadi begitu. Itu aja dari gue guys. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian melihat kesan pembiaran dari Pak Jokowi terhadap orang-orang ini? Bisa jadi ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.